Pemirsa, Putri bungsu Aki Ditio Herianti gagal diperiksa Polda Sumatera Selatan terkait gaduh sumbangan 2 triliun. Herianti batal diperiksa karena alasan sakit. Petugas Dinas Kesehatan Sumatera Selatan kembali mendatangi rumah Putri bungsu Aki Ditio di kawasan Ilir Timur 1, Palembang untuk mengecek kondisi kesehatan termasuk melakukan tes swab PCR Herianti. Herianti seharusnya menjalani pemeriksaan kedua kemarin, namun karena kondisi kesehatan menurun, penyidik pun batal memeriksanya. Hingga kini polisi baru memeriksa 5 orang saksi terkait rencana pemberian sumbangan uang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Pemirsa, banyak komentar di sosial media terkait dengan prank sumbangan 2 miliar ini. Salah satunya 2 triliun maksud kami. Salah satunya adalah bagaimana kepolisian bisa kena prank terkait dengan sumbangan 2 triliun ini yang ternyata bisa dibilang ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah sumbangan bodong. Kita sudah terhubung dengan Bapak Johnson Panjaitan, penasehat Indonesia Police Watch. Selamat malam Pak Johnson. Selamat malam. Baik, Pak Johnson, menurut Anda, polisi terkena prank sumbangan 2 triliun rupiah ini, responnya seperti apa, pandangan Anda? Pertama, menurut saya, karena ini beritanya sudah simpang siur, sebaiknya kita on the track pada hukum acara, pada pro justisia. Karena kalau tidak, ini semua digoreng-goreng isunya ke sana kemari, dan yang merugikan kita adalah kewibawaan institusi dan situasi sosial agar orang mau membantu. Jadi saya kira kalau kita mau on the track pada pro justisia memang butuh waktu yang cukup. Kenapa saya katakan butuh waktu yang cukup? Karena menyangkut soal uang dan seluruh tracing keuangan itu membutuhkan prosedur birokrasi yang rigid. Jadi saya kira kita semua harus menahan diri agar situasinya kondusif. Jangan sampai kita karena informasi yang sangat terbatas mengadili niat baik gitu loh. Sementara kan hukum pidana kita kan harus azas praduga tak bersalah, apalagi kalau kepada institusi dan kepada pejabat begitu. Itu menurut saya sikap yang sekarang ini secara dewasa harus kita lakukan untuk memperjelas situasi. Baik, ada yang bilang anak dari Aki Ditio sudah ditetapkan tersangka, namun beberapa waktu kemudian, beberapa jam kemudian diralat bahwa belum menjadi tersangka. Menurut Anda, Pak Johnson, apakah putri dari Aki Ditio ini layak untuk ditahan? Ya, itulah yang harus diperbaiki di internal polisi. Saya kira poin saya adalah harus pro justisia. Kalau pro justisia sebenarnya secara hierarki di provinsi itu siapa? Tentu ada Kapolda, ada Direskrimum, ada Humas. Intel itu sebaiknya kerja Intel, ya. Jangan Intel ngambil kerja Humas, akibatnya jadi kewibawaan institusi menjadi turun dan situasi menjadi simpang siur. Saya mau mengingatkan selain institusi, karena ini menyangkut soal uang dan ada tracing uang, saya kira jangan terlampau dilebih-lebihkan kita mau mengandalkan dalam rangka mengecek rekening orang pakai Intel pajak, Intel ini lama-lama Indomie telur gitu yang menyebabkan situasinya menjadi buruk. Karena terus terang saja untuk tracing uang itu membutuhkan prosedur, apalagi uangnya ada di luar bukan ada di dalam gitu loh. Jadi butuh kesabaran karena hukumnya sendiri sangat rigid karena menyangkut rahasia bank. Pak Johnson, dari yang Anda perhatikan kinerja kepolisian terkait dengan kasus ini, apakah memang cenderung tumpang tindih dan semua mau tampil atau bagaimana, Pak? Iya, sebenarnya ada kesalahan dari awal ya. Sebenarnya semuanya niatnya tadinya baik, ingin membantu COVID. Memang fantastis 2T dan itu dilakukan oleh sebuah keluarga yang kredibilitasnya baik. Akan tetapi sayangnya memang persiapan cross check kurang begitu baik dilakukan, terus sudah langsung publikasi sehingga mengakibatkan
situasinya menjadi rumit gitu loh. Banyak hal detail-detail yang menyebabkan ini semuanya menjadi simpang siur seperti itu. Dan Baik. itu yang harus kita tahan diri dan kita perbaiki menurut saya. Baik, Pak Johnson tadi Anda mengatakan bahwa sumbangan ini nilainya fantastis, kemudian tidak ada verifikasi. Sejauh ini untuk Kapolda Sumatera Selatan, apakah layak dicopot ataupun dimutasi dengan tidak melakukan background check, tidak verifikasi, dan tidak mengetahui benar apakah benar keberadaan uang 2 triliun ini, tapi sudah dipublikasi duluan gitu? Menurut saya sekarang kita harus agak tenang dulu. Internal kepolisian baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Mabes melakukan konsolidasi, jangan terlampau cepat karena ini nanti bisa dipolitisir ke sana kemari soalnya, sementara substansi persoalannya sendiri tidak dijawab. Jadi menurut saya konsolidasi sudah benar, apa yang harus dilakukan itu sudah on the track, di bawah koordinasi Kapolda dan Kadif Humas untuk komunikasinya dengan publik, dan dijaga agar langkah yang dilakukan itu pro justisia. Nah, begitu juga saya kira dengan internal Mabes, saya kira Kapolri akan sangat bijak untuk melakukan evaluasi dan membantu agar situasinya menjadi lebih dingin sehingga kita bisa mencari penyelesaian secara hukum lebih baik daripada berita yang simpang siur seperti ini. Pak Johnson, jadi sebenarnya tiap departemen ataupun divisi dari kepolisian ini harus bekerja sesuai dengan job desk-nya ya Pak, jangan tumbang tindih jika kasus ini ingin cepat selesai gitu. Betul, jadi kan tadinya ini kan awalnya kan sumbangannya ke pribadi, tapi ternyata ada mekanisme birokrasi melibatkan internal kepolisian. Buktinya yang ditulis di Giro Biliat itu kan kepala keuangannya Polda. Nah, ini di sini ada kerumitan sendiri. Kemudian juga intelnya sudah ngomong duluan. Nah, itu dikonsolidasi dulu, kemudian dibuat tracknya supaya pro justisia agar tidak bisa digoyang-goyang dengan isu-isu yang ditarik ke sana, ditarik ke sini. Apalagi kita mau masuk kepada soal uangnya, apakah benar uangnya 2 triliun atau tidak. Uang 2 triliun belum jelas, kita udah copot sana, copot sini, salahin sana, salahin sini. Jadi itu yang harus kita hindari. Jadi kita mari tahan diri dan memperjelas penyelesaian kasus ini, menurut saya begitu. Baik, Pak Johnson, PPATK menyebut bahwa uang 2 triliun yang tercantum di Giro Biliat ini tidak ada. Apakah sudah bisa dikategorikan penipuan? Belum, karena untuk mengecek itu ada birokrasi yang harus ditempuh, Mbak. Ya, harus birokrasi yang ada ditempuh. Apalagi kalau memang uang yang 2 triliun itu berasal dari dana yang ada di bank luar negeri, itu makin lebih rumit lagi nanti urusannya. Memang saya ngerti ada spekulasi yang mengatakan ini ada kelompok-kelompok yang jual beli apa segala macam masalah atau kasus atau membohongi soal rekening, soal uang itu, ya silakan saja. Tapi saya mau polisi jangan tergiring ke situ. Dia on the track saja pro justisia, sambil dia konsolidasi, dia terus menempuh upaya memperjelas kasus ini ke arah yang benar secara hukum pidana. Itu menurut saya jauh lebih arif. Baik, terima kasih Pak Johnson Panjaitan, penasehat IPW telah bergabung bersama kami di iNewsroom.